Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini, kita akan mempelajari sebuah taktik yang namanya defleksi. Defleksi adalah sebuah taktik di mana kita menghilangkan buah catur lawan yang sedang menjaga target serangan kita. Karena dalam menyerang, tidaklah mudah bagi kita jika target serangan kita masih dilindungi oleh buah catur yang lainnya. Satu konsep dasar untuk memenangkan material adalah memakan buah catur yang melindunginya terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kuda putih memakan kuda hitam di F6 dengan skak pada rajanya, dan hitam dipaksa untuk memakan balik kuda tersebut dengan pionnya. Setelah pion makan kuda, maka putih dapat memainkan benteng makan D7. Dan dari taktik tersebut, putih memenangkan material. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Pada posisi ini, kuda hitam di F6 sedang menjaga pion di H7, di mana pion H7 tersebut adalah target serangan dari putih. Putih sudah mempersiapkan susunan baterai dengan menteri di D3 dan gajah di C2 untuk siap melaksanakan skakmat pada petak H7, di mana petak tersebut masih dilindungi oleh kuda hitam di F6. Setelah kuda putih memakan kuda hitam di F6, putih berhasil menghilangkan perwira yang melindungi petak H7. Setelah hitam balas memakannya dengan gajah, putih langsung menskakmat hitam dengan menteri makan H7. Mari kita beralih ke contoh selanjutnya. Pada posisi ini, menteri hitam di G7 dan benteng hitam di G8 bersiap untuk melakukan skakmat pada raja putih dengan ancaman memakan gajah putih di G2. Namun ancaman tersebut masih dapat digagalkan oleh pion putih di G3 yang menghalanginya. Maka dari itu di sini pion putih di G3 adalah buah catur yang sangat kuat sekali dalam menjaga pertahanan putih. Setelah benteng hitam makan gajah di F4, hitam seolah mengorbankan perwiranya, mengorbankan bentengnya. Namun sebenarnya itu bukanlah sebuah pengorbanan. Putih tidak bisa memakan balik benteng tersebut dengan pion G3-nya. Karena jika putih melakukannya, maka gajah di G2 akan dimakan menteri dan langsung skakmat. Kita lihat contoh yang lainnya. Pada posisi ini, hitam unggul dalam jumlah perwira. Jika hitam berhasil menukarkan menterinya dengan menteri putih, maka permainan babak akhir akan menguntungkan hitam, karena hitam mempunyai perwira lebih banyak. Namun sayang sekali di sini hitam melakukan kesalahan besar dengan memainkan menteri ke E6. Putih menggunakan taktik defleksi untuk merubah keadaan menjadi unggul. Dapatkah kalian menemukan itu? Yaitu benteng makan kuda hitam di G7 skak. Putih memusnahkan buah catur hitam yang melindungi menteri hitam. Setelah raja hitam balas memakan benteng, menteri putih langsung memakan menteri hitam. Putih menukarkan bentengnya dengan menteri dan kuda lawan. Jadi di sini putihlah yang mempunyai keunggulan dalam memasuki fase permainan babak akhir. Mari kita lihat contoh yang lainnya. Memakan buah catur lawan yang menjaga target serangan kita tidak setiap saat dapat dilakukan. Terkadang kita harus mengalihkan buah catur lawan yang sedang menjaga target serangan kita ke petak lain. Bayangkan seseorang sedang menaiki tangga dan orang yang lainnya memegangi tangganya dari bawah supaya tidak jatuh. Kemudian orang yang di bawah melepaskan tangannya hingga tangga tersebut jatuh, dan orang yang di atas ikut jatuh juga. Itu adalah analogi dari taktik defleksi. Jika yang bawah jatuh, maka yang atas ikut jatuh. Pada posisi ini, menteri putih dan menteri hitam berhadapan di lajur C. Jika menteri putih memakan menteri hitam, maka benteng hitam akan memakan balik.
dan putih tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Jika putih bisa mengalihkan benteng hitam dari lajur C, maka putih bisa mendapatkan menteri hitam. Setelah benteng putih ke D8 skak, hitam terpaksa memakan benteng putih dengan bentengnya, karena jika tidak dimakan, maka akan skak mat. Benteng putih mengalihkan benteng hitam dari penjagaannya terhadap menteri hitam. Jadi setelah benteng makan D8, menteri putih bisa memakan menteri hitam. Sekarang kita beralih ke contoh berikutnya. Pada posisi ini, Raja Hitam sedang melindungi menteri hitam. Jika menteri putih memakan menteri hitam, maka Raja Hitam siap untuk memakan balik. Di sini putih bisa mengalihkan posisi dari Raja Hitam untuk dapat memenangkan menterinya. Dapatkah kalian menemukan langkah untuk mengalihkan Raja Hitam supaya tidak bisa melindungi menterinya? Tentu saja benteng ke F7 skak. Benteng putih mengalihkan Raja Hitam dari petak yang bisa melindungi menterinya. Jika Raja Hitam menolak untuk memakan benteng putih, misalkan saja Raja Hitam pindah ke E8, maka putih akan langsung bisa menskakmat hitam dengan menteri makan menteri. Maka dari itu, Raja Hitam harus memakan benteng putih. Dan setelah Raja Hitam memakan benteng putih di F7, menteri putih akan mendapatkan menteri hitam secara gratis. Kita beralih ke contoh yang lainnya sekali lagi. Pada posisi ini, baik putih maupun hitam sama-sama memiliki benteng yang berada pada lajur F. Kedua benteng tersebut dapat saling makan-memakan. Satu-satunya buah catur yang sedang menjaga benteng putih adalah rajanya di G1. Sekarang giliran hitam melangkah. Dapatkah kalian menemukan suatu langkah defleksi untuk mengalihkan Raja Putih agar menjauh dari bentengnya? Tentu saja gajah ke H2 skak. Langkah tersebut memaksa Raja Putih untuk menjauh dari bentengnya. Setelah Raja memakan gajah, walaupun hitam mengorbankan gajahnya, hitam dapat mendapatkan benteng setelah benteng makan F1. Sekian pembelajaran pada video ini, semoga bermanfaat.